Bab 77. 5 gerakan dalam satu pedang. Puncak Longjiao setinggi 1888 meter dan Akademi Seni Bela Diri Seven Glory terletak di ketinggian 300 hingga 400 meter. Masih ada jalan pegunungan yang panjang. Jalan gunung terjal dan sulit bagi orang biasa, tapi bagi Carson Chen, kesulitannya lumayan. Menerapkan teknik langkah angin membuat badan ringan dan ketika bertemu tempat yang tinggi, dia cukup melompat. Seperti berjalan di tanah. Angin gunung bertiup dan ada semburan kesejukan. Di langit yang tinggi dan bumi yang luas ini, dia bergerak dengan penuh semangat. Di puncak Longjiao, ada beberapa tempat terkenal, seperti tebing Guanhai, yang pemandangannya bukan lautan air, melainkan lautan awan, seperti batu pengamat bulan, yang merupakan batu yang sangat besar. Dikatakan bahwa dengan berdiri di atasnya maka bisa bulan. Ada keindahan yang biasanya tidak dapat ditemukan, seperti puncak Panlong adalah titik tertinggi dari puncak Longjiao, di mana kamu dapat melihat semua gunung kecil dalam sekejap. Kalajengking terletak tidak jauh dari tebing Guanhai. Ketika Carson Chen tiba di tebing Guanhai, dia berhenti sejenak. Ada lekukan di dinding gunung, yang terlihat seperti lubang kecil yang digali oleh orang, tingginya sekitar 2 meter, lebarnya lebih dari 1 meter dan dalamnya sekitar 2 meter. Jika terjadi badai, bisa dijadikan tempat istirahat sementara. Di satu sisi terdapat tebing. Di bawah tebing terdapat lautan awap, luas dan tak terbatas, hanya dengan melihatnya membuat orang merasa segar kembali. Tanpa bisa menahan diri, Carson Chen bersiul panjang, peluit berbunyi seperti pedang, dia menghunus pedangnya dan menari. Pedang itu terang dan seperti bayangan. Setelah berlatih satu teknik pedang demi satu, dia merasa hati dan pikirannya semakin jernih. Ini memang tempat yang bagus untuk berlatih pedang. Carson Chen diam-diam berkata, mungkin di masa depan, aku bisa datang ke sini untuk berlatih pedang. Berbalik, meninggalkan tebing Guanhai dan menuju ke pemukiman serigala kalajengking. Aura tirani milik monster itu samar-samar terasa dan ketika Carson Chen bergerak maju, itu menjadi semakin jelas dan kuat, sangat kacau, dan semburan raungan binatang juga terdengar. Aku sudah tiba di koloni serigala berekor kalajengking. Dengan bisikan, Carson Chen melangkah sedikit. Melihat melalui pepohonan yang lebat, bagian depan tampak seperti lembah kecil dengan kerikil berserakan dan ada gua yang dibangun di sana, dengan rambut hitam di seluruh dan ekor kalajengking di pantatnya yang terangkat tinggi, ditarik ke depan, di mana lebih panjang dari badannya, sepertinya ekor serigala hitam diganti ekor kalajengking. Serigala berekor kalajengking, monster kategori 1 kualitas atas memiliki keganasan dan kelicikan serigala serta ekornya yang beracun. Jika tertusuk, meskipun itu adalah petarung tingkat ke-9 alam energi darah juga akan mati rasa dan bengkak, kemudian menjadi santapan darah di mulut mereka. 1, 2, 3. Carson Chen melirik. Ada 26 serigala berekor kalajengking yang bergerak di luar gua dan mereka tersebar di mana-mana, yang mempermudah langkah selanjutnya. Kekuatannya sendiri tidak buruk, tetapi tidak bisa jatuh ke dalam pengepungan serigala kalajengking. Jika tidak, maka akan berbahaya. Bisa dibayangkan bahwa hukuman Dicky Bai ini memiliki niat jahat. Suatu saat nanti dia akan menantangnya, tetapi untuk saat ini, dia masih memikirkan cara berburu 10 serigala berekor kalajengking. Melihat medan di sekitarnya, mengingat medan di tebing Guanhai, Carson Chen mengambil keputusan. Mengambil batu, membidik mantikor terdekat dan dengan keras merobohkan batu itu, seperti anak panah yang ditembakkan dari tali, langsung mengenai kepala kalajengking, membuat hewan itu melolong dan geram, lalu Carson Chen melarikan diri. Mati. Carson Chen menghunus pedangnya tanpa mengelak. Cahaya pedang menyapu langit seperti kilat, langsung menembus tenggorokan serigala berekor kalajengking yang melompat dan menerkam. Dia menggantungkan sarungnya pada ikat pinggangnya, meraih ekor kalajengking dan segera mundur, karena serigala kalajengking lainnya meraung dan menyerbu ke arah mereka. Sekelompok besar serigala ganas yang membuat kulit kepala seseorang kesemutan.
Dengan cepat mundur, memanfaatkan medan, langkah kakinya seperti angin dan sosoknya ringan, menjaga jarak antara dia dan Manticore. Namun, Manticore lebih akrab dengan medan di sini, jadi dia mendekati Carson Chen dengan mudah. Tiba-tiba, serigala Manticore melompat dari batu di samping dan jatuh ke arah Carson Chen dengan cakar tajam dan taring yang dingin, serta duri ekor kalajengking berkilat dingin, membentuk 3 serangan dalam sekejap dan angin menyebar ke seluruh wajah. Begitu menciumnya, Carson Chen merasa sedikit tidak nyaman. Menahan napas dan mengayunkan pedang. Cahaya pedang sangat terang dan momentumnya mencengangkan, sehingga mata serigala Manticore putih tidak bisa melihat apa-apa dan telinganya sepertinya ditindik, yang sangat tidak nyaman. Pada napas berikutnya, cahaya pedang yang tajam dan mencengangkan menusuk keluar, menembus tenggorokan dan kemudian menariknya keluar, dengan memutar bentuk tubuh, memotong ekor kalajengking dan meraihnya lagi dengan tangan kirinya, dengan mulus. Mundur. Carson Chen memulai pengejaran dengan Manticore. Meskipun sedikit berbeda dari rencana sebelumnya, dia tetap mundur ke tebing Guanhai tanpa risiko apapun. Carson Chen mengesampingkan 3 ekor kalajengking dan bersandar di tebing Guanhai. Dengan cara ini, dia tidak akan diserang oleh serigala Manticore ke segala arah dan hanya perlu menghadapi musuh secara langsung. Selusin Manticore mengelilinginya dalam bentuk kipas, cakar depan mereka merangkak seperti busur yang kuat, mereka memamerkan gigi mereka, meneteskan air liur yang keruh dan mata hijau mereka terlihat ganas. Carson Chen memiliki wajah yang dingin, mata yang cerah dan dalam, menyapu lebih dari selusin Manticore, menangkap setiap gerakan mereka dengan jelas. Tiba-tiba, lebih dari selusin Manticore bergegas maju dan menukik ke arahnya, bahkan mengetahui cara bekerja sama dan membagi menjadi 3 gelombang untuk membunuhnya bolak-balik. Teknik pedang guntur kilat. Cahaya pedang terbang melintasi udara seperti kilat dan guntur, tangan kiri menamparkan dengan telapak tangan, raungan naga bergema di sekitar. Tangan penakluk naga kecil di tingkat sempurna. Tangan penakluk naga kecil yang mengerahkan kekuatan 4000 kati untuk mencapai tingkat sempurna kuat dan ganas. Kekuatannya dahsyat, sulit untuk dilawan dan segera terbang terbalik dengan telapak tangan, memuntahkan darah dan tidak bisa bangun. Dengan kekuatan medan, dengan beberapa teknik pedang pembangun fondasi dan tangan penakluk naga kecil, Carson Chen membunuh lebih dari selusin serigala Manticore, semuanya jatuh ke tanah, dengan jejak darah merah tua mengalir dan baunya menyengat. Potong semua ekor kalajengking, total 16 dan diikat dengan rotan. 10 diserahkan dan 6 sisanya dapat dijual untuk mendapatkan uang. Ada tepukan tangan dan Carson Chen menyapu dengan mata tajam. Kupikir kamu akan mati di bawah ekor kalajengking, tak disangka kamu akan selamat, kamu memang hebat. Seseorang melangkah ke tebing Guanhai, dengan senyum bercanda di wajahnya dan berkata perlahan, sayangnya, kamu terlalu bodoh. Sekarang, dengan patuh serahkan kartu kayu peringkat kolam darah mendidih, aku akan lebih lembut. Apakah kamu dari keluarga Bai? Dicky Bai atau Kenny Bai yang memintamu untuk datang? Carson Chen mengangkat alisnya dan bertanya dengan setengah tersenyum. Kurang ajar, berani-beraninya kamu memanggil nama kakak sepenguruan secara langsung. Ferry Bai langsung marah. Energi darah bergerak, dia melangkah maju dan pedang tajam itu terhunus, menusuk Carson Chen. Tingkat ke-8 alam energi darah, di bawah gerakan energi darah, tidak hanya kekuatan lengan dapat mencapai 8000 kati, kecepatannya bahkan lebih cepat dari tingkatan ke-6 alam energi darah. Begitu Ferry Bai bergerak, Carson Chen sudah melihat petunjuknya dan segera mundur. Langkah kakinya tampak berantakan, tapi nyatanya dia menghindari pedang lurus Ferry Bai dengan mudah, menunduk, lalu pedang besi berharganya mengarah ke perut Ferry Bai. Pedang yang menusuk itu segera menebas dan Carson Chen menghindarinya lagi. Dia mengangkat pedang dan mengubahnya menjadi tusukan, menusuk jantung Ferry Bai, lalu berubah menjadi tebasan dalam sekejap, menebas ke arah tenggorokan, kemudian berubah menjadi satu titik dalam sekejap, menunjuk ke arah tulang selangkah bahu kiri Ferry Bai, lalu berubah lagi ke telinga Ferry Bai. Satu pedang dengan 5 perubahan, secepat kilat pedang.
Itu tajam dan hawa dingin menembus seluruh tubuh. Fairy Bai segera meledak dengan energi darah dan mundur dengan gerakan kaki. Ujung pedang hampir menyentuh daun telinga. Jika dia melambat sedikit, seluruh telinga mungkin akan terpotong. Kamu bisa melakukan 5 perubahan dalam satu pedang. Fairy Bai memandang Carson Chen dari kejauhan, matanya penuh kengerian. Konon jika seseorang bisa berlatih teknik pedang sampai satu pedang bisa berubah 9 kali, akan ada perubahan yang luar biasa, tetapi tidak jelas bagaimana, karena hanya sedikit orang yang bisa melakukannya. Misalnya, Dicky Bai, kakak sepenguruan tertua dari Aula Seni Pedang yang merupakan ahli teknik pedang paling cemerlang, kini hanya mampu mengubah 3 kali dengan satu pedang, hampir tidak dapat mengubah 4 kali dalam satu pedang. Tidak diragukan lagi sangat tidak bijaksana untuk melawan orang yang dapat melakukan satu pedang dan 5 perubahan dalam jarak dekat, kecuali kekuatan atau kecepatan seseorang dapat jauh melampaui lawan. Tapi kekuatan lengannya sendiri 8.000 kali lebih cepat, sepertinya sangat menguntungkan, tapi entah kenapa, pedang lawan sangat kuat yang sepertinya bisa bersaing dengan tingkat ke-7 alam energi darah. Menarik napas dalam-dalam, energi darah kualitas menengah Fairy Bai dipercepat dan di bawah goncangan pedang panjang, sepertinya ada sedikit cahaya bintang yang berkedip di sekelilingnya. Ini adalah tingkat sempurna tahap pertama dari kualitas menengah teknik pedang keluarga Bai. Berbintang. Fairy Bai menjerit pelan dan menghunus pedangnya. Pedang yang menakutkan itu berubah menjadi selusin bintang, yang melesat ke seluruh bagian tubuh Carson Chen seperti bintang terbang. Bintang-bintang bersinar. Mencoba untuk berada di sisi yang aman, Fairy Bai sekali lagi meledak dengan kekuatan energi darah dan melakukan tahap kedua dari teknik pedang berbintang, mencapai tingkat tinggi. Selusin atau lebih cahaya bintang yang ditembakkan ke arah Carson Chen membengkak membentuk lingkaran dan menjadi lebih menyilaukan, hingga Carson Chen tidak dapat melihat langsung ke arahnya. Rasa krisis yang kuat menghantam seluruh tubuhnya dan jantungnya melompat kalut. Langkah angin dilakukan dan dia mundur dengan cepat, dengan langkah 3 meter, ditendang dengan kedua kaki dan satu demi satu, mayat serigala mantikor ditendang ke arah lebih dari selusin bintang terang. Ada suara engah dan engah yang konstan dan mayat serigala mantikor ditusuk dan dicabik-cabik satu demi satu, darah dan daging berceceran, itu sangat kejam. Setelah menusuk dan menghancurkan 7 atau 8 mayat mantikor berturut-turut, lebih dari selusin cahaya bintang menjadi redup. Carson Chen menghunus pedangnya dan pedang itu seperti cahaya dan listrik. Ekor kalajengking yang dibundel itu menabrak Fairy Bai dan dengan jentikan pedang di tangannya, dia berubah menjadi bintang yang kesepian dan turun ke dunia, terlepas dari dunia. Fairy Bai menghindari ekor kalajengking dan ketika dia menggelengkan kepalanya sedikit, pedang itu telah menusuknya tanpa sadar. Dia terkejut, mengayunkan pedang untuk melawan, lalu pedang itu berubah 5 kali lagi, memaksa Fairy Bai mundur lagi dan lagi, baru saja akan meledak amarah lagi ketika energi darah diaktifkan. Ada cahaya yang sangat kuat mekar di depan matanya, yang membuat matanya terasa seperti ditusuk jarum, menyebabkan dia merasa perih. Di bawah cahaya yang kuat, ada bayangan yang menembus dan terjalin, antara jalinan cahaya dan bayangan, sulit untuk membedakan antara benar dan salah. 10% dari kekuatan fisik dan 10% dari energi darah meledak seketika, lalu pedang bayangan awan cahaya langit tidak menunjukkan belas kasihan. Cahaya yang kuat di bawah bayang-bayang yang dalam, pedang menyerang tanpa suara. Fairy Bai berteriak keras dan menebas dengan pedangnya. Cahaya dan bayangan menghilang, kemeja di dada Fairy Bai robek, memperlihatkan baju besi dalam sutra perak dan jejak darah menyembur keluar dengan cepat dari baju besi dalam sutra perak yang dipotong, lalu kekuatan tubuh dengan cepat mengalir pergi. Carson Chen menjadi pucat dan terhuyung-huyung. Di lengan kirinya yang terangkat, pelindung lengan besi beriat terbelah, dan darah mengalir keluar. Dia mengangkat pedangnya dan ingin menusuk lagi, tetapi dia ketelahan. Tuan muda ketiga, tidak akan melepaskanmu. Fairy Bai mengeluarkan darah dari sudut mulutnya, jatuh ke belakang, jantungnya terluka dan sudah tidak dapat diselamatkan. Bersambung.
Bab 78 Binatang bersisik besi haus darah. Orang dahulu sangat jujur tentang membunuh orang dan membakar mayat. Sambil bergumam, Carson Chen memasukkan 30.000 uang giok putih, beberapa pil tenaga esensi dan pil darah merah ke dalam kantongnya, lalu mendorong tubuh Fairy Bai ke tebing. Dia ini sedang menghancurkan mayat untuk menghapus jejak. Pedang besi berharga yang digunakan oleh Fairy Bai memiliki karakter Bai di atasnya, yang merupakan simbol keluarga Bai, dan Carson Chen juga membuangnya. Dalam hal kekuatan, Fairy Bai lebih kuat daripada dua pria berbaju hitam yang mengejar dan membunuhnya sebelumnya. Dirinya bisa menang berkat mayat serigala mantikor dan pelindung lengan besi. Manfaatkan semuanya dengan sebaik-baiknya, yang terpenting adalah meningkatkan kultivasi dan teknik pedangnya. Untuk bertarung, kamu juga harus tahu cara menggunakan lingkungan sekitar dan menggabungkan waktu dan tempat yang tepat. Pertempuran ini membuat Carson Chen memahami esensi pertempuran dengan lebih baik. Minum pil tenaga esensi dan pil darah monster, menaburkan bubuk obat pada luka di lengan kiri, melatih keterampilan surgawi mutlak, memulihkan kekuatan fisik dan energi darah. Carson Chen pun segera pergi dengan 16 ekor kalajengking. Buah esensi darah memiliki persyaratan tinggi pada lingkungan pertumbuhan. Di puncak Longjiao, hanya ada satu tempat di mana buah darah esensi mungkin ada. Itu disebut Gunung Darah Hitam, yang terletak lebih dari 1.300 meter dari puncak Longjiao. Mendaki terus-menerus, Carson Chen akhirnya tiba di Gunung Darah Hitam. Ini adalah tanah yang relatif datar di atas gunung, berwarna coklat kemerahan, tanpa rumput, hanya pohon kering dan kerikil yang berserakan. Carson Chen juga melihat tulang dari banyak monster tak dikenal, setengah terkubur di dalam tanah. Asal-usul Gunung Darah Hitam, Carson Chen tidak tahu dengan jelas dan catatannya sangat kabur, diduga terbentuk setelah darah banyak perang, yang cocok untuk pertumbuhan beberapa tanaman unik, seperti tanaman obat 3 bunga merah, tanaman obat tingkatan 2 rumput garis darah, tanaman obat tingkatan 3 akar simpul merah dan lain-lain. Semua jenis tanaman obat yang berhubungan dengan darah, cocok untuk pemurnian pil darah monster, pil darah merah dan sebagainya. Sari buah darah saat ini merupakan tanaman obat bermutu tinggi yang dapat ditemukan di Gunung Darah Hitam. Apakah Carson Chen bisa mendapatkannya juga tidak diketahui, harus mencobanya lebih dulu. Berjalan ke bagian dalam Gunung Darah Hitam, di sepanjang jalan, Carson Chen menemukan tanaman obat, seperti rumput bercak darah dan akan digali, lalu disimpan. Dia menjualnya ke gedung ratusan obat. Membunuh 2 serigala darah dan ular sanca darah berturut-turut. Saat dia berjalan, 3 sosok muncul di depannya. Melalui fluktuasi nafas, Carson Chen menilai bahwa 2 dari ketiganya adalah tingkat ke-7 alam energi darah dan satunya adalah tingkat ke-8 alam energi darah. Mereka bertiga menoleh ketika mendengar suara langkah kaki dan Carson Chen merasa bahwa mata tingkat ke-8 alam energi darah memiliki pancaran kecemerlangan. Apakah kamu murid aula seni pedang? Seragam budo murid di setiap aula berbeda-beda. Seragam budo standar aula seni pedang berwarna abu-abu perak, seragam budo standar aula seni pedang berwarna abu terang, seragam budo standar aula seni silat berwarna hitam, seragam budo standar aula seni senjata berwarna abu-abu murni dan seragam budo standar aula seni tanah berwarna coklat. Sedangkan kakak sepenguruan tidak dibatasi. Ketiga orang ini jelas dari aula seni tanah dan aula seni pedang. Ada pohon buah darah-darah di depan, dengan 9 buah darah-darah di atasnya, yang sudah akan matang. Murid aula seni pedang, yaitu tingkat ke-8 alam energi darah berbisik dengan cepat, hanya saja ada binatang bersisik besi haus darah yang menjaganya. Kamu tahu binatang bersisik besi haus darah, kan? Monster kategori 2 kualitas menengah, di mana kekuatan baju besinya itu luar biasa, bahkan tingkat ke-8 alam energi darah saja kesulitan untuk melawannya, harus tingkat ke-9 alam energi darah. Dari tingkat ke-7 alam energi darah aula seni tanah sambil mencibir. Dia bisa melihat bahwa kultivasi Carson Chen hanya di tingkatan ke-6 alam energi darah dan dia memiliki rasa superioritas, apalagi dia murid aula seni tanah.
Aula seni tanah berbeda dengan 4 aula lainnya, hanya mereka yang telah mencapai tingkat ke-7 alam energi darah sebelum usia 18 tahun yang dapat langsung masuk, seperti Yilano Yang, Juhan Tang dan lainnya. Oleh karena itu aula seni tanah juga diartikan sebagai tempat berkumpulnya para petarung elit. Meskipun sebagian orang berkultivasi belum mencapai keadaan tingkat ke-7, tetapi usia mereka masih sangat muda, sangat mungkin untuk mencapai tingkat ke-7 alam energi darah sebelum usia 18 tahun. Hanya saja itu dua hal yang berbeda, apakah tercapai atau tidak. Jika belum tercapai, berarti mungkin terjebak dalam kemacetan atau mungkin mati di tengah jalan. Begini saja, kebetulan kamu datang. Kami bertiga akan menyerang secara tiba-tiba, mencoba membunuh binatang bersisik besi yang haus darah dan aku akan memberimu salah satu esensi dan buah darah yang diperoleh. Ucap tingkat ke-8 alam energi darah. Aku rasa lebih baik membagi 9 buah esensi darah dan bahan berharga dari binatang skala besi haus darah secara merata. Tapi Carson Chen berkata dengan nada tenang. Memangnya siapa kamu? Memberimu satu esensi dan buah darah sudah cukup untuk menghargaimu, lalu sekarang kamu ingin membaginya secara merata. Murid aula seni pedang tingkat ke-7 alam energi darah yang tidak berbicara sepanjang waktu tiba-tiba marah dan nadanya sangat agresif, mengejek tanpa henti. Carson Chen mengangkat bahu dan tidak menanggapi. Pembagian yang sama didasarkan pada kekuatan, apakah kamu memilikinya? Murid itu mencibir lagi. Dalam sekejap, kilatan cahaya pedang menyilaukan, seperti kilat yang merobek udara, muncul terlalu tiba-tiba dan terlalu cepat, yang mengejutkan mereka bertiga. Cahaya pedang menyala dan menghilang, lubang pedang muncul di bagasi sebuah pohon kering di sebelahnya, yang menembusinya secara langsung. Apakah ini cukup? Carson Chen bertanya dengan santai, mengesampingkan ekor kalajengking. Mereka bertiga tercengang, pedang itu sangat cepat, itu bukan sesuatu yang bisa dikeluarkan pada tingkat ke-6 alam energi darah, melainkan tingkat ke-7, bahkan mungkin lebih di atasnya lagi, tapi tidak sampai tingkat ke-8. Kekuatannya juga tidak lemah, yang sebanding dengan tingkat ke-7 alam energi darah, dia adalah seorang jenius. Jika seperti itu, masing-masing akan menggunakan kemampuannya sendiri. Murid aula seni tanah melirik Carson Chen dalam-dalam dan berkata dengan dingin. Dua lainnya saling memandang dan mengangguk diam-diam. Baik, masing-masing tergantung pada kemampuannya sendiri. Carson Chen juga berkata. Ayo kita berkenalan lebih dulu. Namaku Mario Huang Biao, dia Mike Meng dan dia Belo Xiao. Tingkat ke-8 alam energi darah menyebut namanya terlebih dahulu, kemudian menunjuk ke arah tingkat ke-7 aula seni pedang dan aula seni tanah. Namaku Carson Chen, kata Carson Chen. Carson Chen, Mike Meng mengulangi, apakah kamu adalah murid baru yang abstain beberapa waktu lalu untuk menghindari perang dan mempermalukan aula seni pedang? Carson Chen tetap diam dan tatapan ketiganya menjadi lebih mencurigakan. Berhenti bicara omong kosong, sekarang, mari kita bunuh binatang bersisik besi yang haus darah itu, kata Belo Xiao dingin. Kamu seharusnya menyetujui ide kakak sepenguruan Huang, jika tidak, kamu tidak akan mendapatkan satupun buah esensi darah. Mike Meng mencibir. Itu belum tentu, mungkin dia bisa mendapatkan lebih banyak sari buah darah. Kata-kata Mario Huang penuh sarkasme. Pohon buah darah setinggi 3 meter, tidak berdaun dan memiliki cabang berbentuk aneh, menghasilkan 9 buah merah, seukuran telur, yang masing-masing berwarna merah cerah, seolah-olah akan mengeluarkan darah. Buah esensi darah sudah matang, kata Mario Huang dengan gembira, tetapi memandang monster di bawah pohon esensi darah dengan sangat was-was. Binatang bersisik besi yang haus darah sangat mirip dengan babi hutan besar, tetapi terlihat lebih kokoh. Tingginya hampir 2 meter dan panjang lebih dari 3 meter, memiliki sisik merah tua di sekujur tubuhnya dan bulunya dari kepala ke belakang semerah api, rambut di ujung ekor juga merah menyala, seperti nyala api. Di kepala babi besar itu, ada 2 taring tajam yang panjangnya lebih dari setengah meter, seperti pedang. 4 alat gerak bukanlah kuku, tetapi cakar tajam yang lebih mematikan. Armor bersisik merah memberi monster ini pertahanan yang lebih kuat,
taringnya seperti pedang, cakarnya tajam, ekornya seperti cambuk baja dan benjolan di dahinya sangat keras. Dapat dikatakan bahwa ini adalah monster yang seluruh tubuhnya dapat digunakan sebagai serangan dengan mematikan yang mengerikan dan kekuatan pertahanan yang luar biasa. Tidak heran dikatakan bahwa hanya tingkat ke-9 alam energi darah yang dapat dengan mudah menanganinya. Carson Chen memperkirakan bahwa tingkat ke-9 alam energi darah biasa juga belum tentu bisa menaklukkannya. Binatang bersisik besi yang haus darah itu sangat kuat. Pertama-tama pancing dia pergi, kemudian ambil kesempatan untuk memetik buah esensi darah. Mario Huang berkata, mereka tidak punya rencana untuk melawan binatang bersisik besi yang haus darah secara langsung. Membiarkan Carson Chen menarik perhatiannya dan mereka bertiga mengambil kesempatan untuk membunuhnya, mungkin juga untuk membodohi Carson Chen. Binatang bersisik besi yang haus darah juga menemukan 4 dari mereka dan mengeluarkan raungan menggelegar dari kedalaman tenggorokannya. Meski begitu, binatang bersisik besi yang haus darah itu tidak terburu-buru. Dia ingin menjaga 9 buah esensi darah yang sudah matang dan siap dinikmati. Setelah semuanya dimakan, bisa saja dia mengalami peningkatan. Tembak, nada bicara Belo Xiao dingin dan tegas, memegang pisau panjang di satu tangan dan pisau pendek di tangan lainnya. Lebih sulit mengendalikan 2 pedang daripada 1 pedang. Mario Huang dan Mike Meng juga menghunus pedang di tangan mereka satu demi satu. Pedang Mario Huang lebar dan tebal, sedangkan pedang Mike Meng sempit dan panjang seperti daun willow. Carson Chen juga menghunus pedangnya di tangannya, cahaya pedangnya jelas. Mendekati binatang bersisik besi yang haus darah selangkah demi selangkah, tetapi lawan tidak berniat untuk bergerak maju, seolah-olah ingin menjaga ketat ke-9 buah saripati darah itu. Tampaknya satu-satunya cara adalah membunuh binatang bersisik besi yang haus darah terlebih dahulu. Mario Huang mengerutkan kening, kita berempat terpisah satu sama lain. Binatang bersisik besi yang haus darah harus menjaga esensi dan buah darah dan tidak pergi. Kita dapat menemukan kesempatan untuk menyerang dan memberikan pukulan fatal. Keempatnya berpisah dan Carson Chen menghadap ke sisi kanan binatang bersisik besi yang haus darah. Dari keempatnya, kultivasi Mario Huang adalah yang tertinggi. Dalam induksi binatang bersisik besi yang haus darah, kekuatan energi darahnya yang paling berfluktuasi, setelah itu adalah Belo Xiao dan Mike Meng, sedangkan Carson Chen sendiri yang diremehkan. Tidak mengambil inisiatif untuk menyerang, binatang bersisik besi yang haus darah merangkak di tanah, membuat postur ofensif dan aura tirani yang mengerikan meresap, seolah-olah itu akan meledakkan angin iblis. Tembak, teriak Mario Huang, kekuatan energi darah meletus, memegang parang berpunggung tebal dengan kedua tangan, menyayat dengan pisau, cahaya pisau luar biasa, diisi dengan lapisan darah, yang sangat kuat, seolah-olah dia bisa membelah gunung dengan satu pisau. Teknik pisau tingkat manusia kualitas atas. Mike Meng menusuk dengan pisau, seperti petir merobek udara, kemudian menimbulkan suara tajam yang luar biasa dan ujung pisau berkedip dingin. Teknik pisau tingkat manusia kualitas menengah. Belo Xiao menebas dengan pedang panjangnya, diikuti dengan pedang pendeknya dan kedua pedangnya terhuyung-huyung. Satu cahaya pedang panjang dan satu cahaya pedang pendek sangat tajam, ditenun menjadi jaring untuk menutupi sisi kiri binatang bersisik besi yang haus darah itu. Teknik pisau tingkat manusia kualitas menengah. Carson Chen meletus dengan kekuatan energi darah dan menghunus pedangnya. Pedang berubah menjadi bintang tunggal dan turun ke dunia. Ketika menghilang, itu sudah mengenai tubuh binatang bersisik besi yang haus darah. Sebuah kekuatan balasan membuat Carson Chen mundur, baju besi bersisik dari binatang bersisik besi yang haus darah itu sangat keras, yang mengejutkan Carson Chen. Meski kemunculan Lone Star hanya level pemula, namun kekuatannya tidak lemah sama sekali. Dibandingkan dengan teknik pedang belah sinar, dia masih jauh lebih baik, tapi hanya meninggalkan luka kecil di tubuh binatang itu, sedangkan pertahanannya tidak rusak. Aura haus darah bergegas menuju Carson Chen, seolah-olah sungai panjang mengalir ke arahnya,
membuat Carson Chen hampir mati lemas dan dengan mata yang luar biasa dan ganas, itu jatuh langsung ke Carson Chen. Kekejaman yang sedingin es sepertinya secara langsung menghancurkan spiritual Carson Chen. Bersambung.